Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ma'ruf, mahasiswa Magister Teknologi Informasi dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan memaparkan salah satu pengganti tugas ujian akhir semester mata kuliah Computer Vision yang diampu oleh Dr. Arya Adiaksa Waskita. Pada tugas kali ini saya akan membuat sebuah sistem yang fungsinya untuk mendeteksi apakah objek yang terdeteksi berupa wajah itu dikenali atau terdata di dalam database atau tidak. Mudahnya, jika sebuah kamera atau CCTV mendeteksi objek yang tidak dikenali, misalkan orang asing, maka sistem akan memberikan sebuah alert atau notifikasi kepada sivitas tertentu bahwasanya ada objek yang tidak dikenali masuk ke dalam sebuah ruangan. Di project ini saya menggunakan model YOLO versi 8 Base Face Detection yang sudah di pre-trained, dan saya menggunakan Baylis WA sebagai notification-nya. Berikut saya akan jelaskan sedikit workflow dari sistem tersebut. Yang pertama, di sini ada sebuah kamera yang mana nanti di sana akan mendeteksi sebuah gambar dan yang menggunakan computer vision dan akan dikirim ke model YOLO. Lalu dari model tersebut itu akan mendeteksi wajah pada sebuah objek frame tersebut, lalu mensegmentasinya. Lalu objek tersebut dirubah, dipotong, dikonversi ke dalam bentuk vektor database. Lalu backend engine tersebut akan mengambil vektor data, vektor DB, yang mana vektor tersebut hasilnya adalah sebuah gambar yang dikonversi atau di-embedding ke dalam bentuk vektor. Sehingga kita mendapatkan data-data wajah-wajah yang dikenali. Lalu, pada sisi ini, di Calculate Quotient Similarity, kita akan membandingkan objek data yang terdeteksi oleh kamera dengan data yang ada dalam vektor database menggunakan formula quotient similarity untuk mengukur seberapa mirip vektor yang disandingkan. Semakin tinggi nilainya atau semakin tinggi mendekati angka 1, maka semakin mirip, dan semakin rendah maka semakin tidak mirip. Dalam sistem ini saya menggunakan threshold sebanyak 0,5 atau 50%, sehingga jika data tersebut jika hasil dari quotient similarity melebihi angka 50, maka akan terdeteksi sebagai wajah yang dikenali. Namun jika tidak, maka akan dideteksi sebagai unknown. Nilai di sini yang nanti selanjutnya akan dicek apakah objek atau wajah tersebut dikenali atau tidak. Jika dikenali, yes, known, known, maka sistem tidak akan melakukan apa-apa. Jika tidak dikenali, maka sistem akan menyiapkan prepare payload dan mengirimnya ke sistem atau ke notification server atau aplikasi server atau aplikasi notifikasi dan mengirimkan notification-nya. Di sini saya akan saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini saya sudah menggunakan sebuah Jupyter Lab untuk merunning aplikasinya. Di sini saya running aplikasinya sebelum saya jelaskan detailnya masing-masing. Lalu di sini saya juga sudah menjalankan aplikasi notifications-nya, dan di sini muncul face detections-nya. Lalu di sini saya juga akan tampilkan notifikasi WhatsApp-nya. Sebentar dulu. Seperti ini. Ini saya delete dulu agar tidak bias. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa threshold 50, maka wajah saya dikenali sebagai model Faras. Saya di sini menggunakan wajah dari anak-anak saya sendiri ya, Faris, Noah, dan Nu'man. Mungkin di sini saya stop record dulu. Saya akan memanggil mereka untuk melihat apakah wajahnya mereka terdeteksi masing-masing. Di sini ada wajah saya. Lalu saya coba panggil Faris ya. Faris, kesini Faris.
Oke, nah di sini terdeteksi sebagai Faris. Lalu coba Noah ke sini Noah. Oke, Noah ke sini sayang. Noah ke sini. Oke. Oke. Nah, di sini terdeteksi Noah mingkem, tetap terdeteksi unknown. Oke, nah seperti ini ya. Jadi terdeteksi berdasarkan model masing-masing. Lalu seandainya ada satu wajah yang dimana dia tidak terdeteksi lebih dari 10 detik, maka dia akan dianggap sebagai unknown. Mengapa saya menggunakan data 10 detik? Karena bisa jadi ada bias ya tadi ketika unknown atau frame tidak begitu mengenali sehingga akan membuat spam notification. Oke, contoh ya. Misalkan kita coba abang atau mas Noah nganga yang lama. Nah, terus sampai warna merah. Oke, sampai warna merah terus, sampai warna merah 10 detik. Biar nggak dikenali. Gitu ya, terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Atau gini tutup mulutnya. 9. Nah, 10 detik. Oke. Nah, di sini terdeteksi ya. Unknown face detected. Nih, muka Noah yang tidak terdeteksi sih. Misalkan ya wajah saya sendiri, ya misalkan nggak kelihatan, gini. Oh, selama 10 detik. Pada nyatanya sih nanti ada muka. Nah, ini. Oh, masih muka Noah yang tidak terdeteksi ya. Coba Noah keluar dari kamera dulu. Oke, muka Abi dulu. Muka Noah tidak terdeteksi. Misalkan muka Abi ya. Oh. Oke, apakah kita lihat ke kirim lebih dari 10 detik? Oke, ya, terdeteksi ya lebih dari 10 detik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu salah satu sistemnya. Oke, nah oke, saya akan sedikit menjelaskan kode-kode yang akan berjalannya. Mungkin tidak terlalu panjang karena nanti saya akan jelaskan dalam bentuk dokumentasi. Oke, balik lagi ke dalam bagian ini. Kurang lebih seperti ini tadi ya. Kita sangat cukup mudah sistem ini. Kita menggunakan model face detection yang sudah di pre-trained karena di situ kita memanfaatkan frame face detection-nya, lalu mengambil potongan tersebut dirubah ke dalam bentuk vector database, lalu diukur menggunakan similarity. Ya, sangat mudah. Nah, berarti datanya yang saya gunakan adalah 30 data masing-masing dari saya sendiri dan anak-anak saya. Di situ ada datasets, lalu di embedding itu vectors sama menggunakan function dari model yang sama, lalu ditaruh ke dalam vectorized database. Seperti itu. Nah, berikut adalah salah satu berikut saya berikan juga sampel yang saya gunakan untuk membuat model ini. Sini ada dataset ya. Di sini saya membuat folder dataset masing-masing. Ada foto saya sendiri, sebanyak 30 dataset, lalu foto anak-anak saya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya untuk tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Computer Vision. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.